Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 16 akan menampilkan hasil presentasi kami mengenai keterampilan untuk mengoptimalkan kepemimpinan saat situasi berubah. Sebelumnya kami akan kenalkan kelompok kami, yaitu Ahmad Al-Marifat, Ridho Rehat Akbar, dan saya sendiri Khidam Nuana. Dan slide pertama akan dibacakan oleh Ridho. Ridho, silahkan. Mengoptimalkan kepemimpinan saat situasi berubah. Kepemimpinan memainkan peranan yang penting dalam organisasi. Berhasil tidaknya suatu organisasi, salah satunya ditentukan oleh sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut. Di samping itu, faktor yang sangat berperan penting adalah faktor kepemimpinan. Kalau dikaitkan dengan lingkungan yang ada, maka dalam kepemimpinan saat ini sangat diperlukan kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan dengan perubahan. Kepemimpinan dan penyesuaian terhadap perubahan yang ada merupakan tantangan terbesar masa kini bagi seorang pemimpin. Peranan seorang pemimpin dalam hubungan antar manusia sangat terkait dengan gaya kepemimpinan yang ditampilkannya. Seorang pemimpin diharapkan dapat menampilkan gaya kepemimpinan segala situasi tergantung bagaimana keadaan situasi dan kondisi. Berikut adalah gambar dari ide gambaran masa depan. Komponen ide dari visi seorang pemimpin dimulai dengan penilaian yang jujur dari situasi saat ini yang dihadapi tim. Pemimpin harus mengklarifikasi dengan jelas apakah kinerja timnya baik, bagaimana performanya dibandingkan dengan kompetisi yang ada, dan apa tantangan yang ada dihadapinya. Yang kedua, ekspektasi dan nilai standar kerja. Visi seorang pemimpin juga perlu menggambarkan dengan jelas harapannya untuk perilaku anggota tim. Lebih khusus lagi, perilaku apa yang diinginkan para pemimpin anggota tim untuk menunjukkan, dan sama pentingnya, perilaku apa yang tidak akan ditoleransi oleh tim. Ekspektasi seorang pemimpin kepada timnya sangat berhubungan dengan nilai dari pemimpin itu sendiri. Yang ketiga, energi emosional. Energi emosional adalah tingkat antusiasme yang digunakan pemimpin untuk menyampaikan visi masa depan dan tim prinsip-prinsip operasi. Tidak ada yang menurunkan antusiasme dan motivasi pengikut untuk visi seorang pemimpin lebih cepat daripada penyampaian yang membosankan dan monoton. Jika para pemimpin tidak bersemangat tentang ke arah mana tim dan bagaimana mereka akan sampai di sana, akan sulit untuk membuat orang lain bergabung dalam pekerjaan. Yang keempat, ada tepi, cerita, analogi, dan metafora. Mungkin komponen yang paling sulit dan untuk dikuasai dalam hal menciptakan visi kepemimpinan adalah keunggulan. Edgy berkata, dengan pelajaran kepemimpinan dipelajari melalui pengalaman pribadi yang terkait dengan masa depan tim, gambar, dan nilai inti. Tapi menyertakan kisah dan contoh pribadi yang dapat membantu mewarnai gambaran masa depan tim. Misalnya, tapi mungkin menyertakan cerita tentang pemimpin tim yang pernah atau pernah memimpin di masa lalu melalui situasi serupa. B. Mengatasi konflik. Apa itu konflik? Konflik terjadi ketika pihak lawan memiliki kepentingan atau tujuan yang muncul menjadi tidak kompatibel. Ada berbagai sumber konflik dalam tim, komite, kelompok kerja, dan pengaturan organisasi. Apakah konflik selalu buruk? Dapat dilihat bahwa konflik dapat menyebabkan perubahan negatif dalam organisasi. Namun demikian, penting untuk disadari bahwa harus konseptualisasi konflik masih agak terbatas ruang lingkupnya. Misalnya, meningkatkan tingkat konflik dalam kelompok atau tim dapat meningkatkan kinerja langsung, tetapi mungkin juga memiliki efek buruk pada iklim dan pergantian organisasi. Berikut adalah possible effects of conflict. Yang pertama, possible positive effects of conflict. Ada increased effort, feelings get aired, better understanding of others, impetus for change, better decisions making, key issue surface, dan critical thinking stimulated. Yang kedua, ada possible negative effects of conflict. Yang pertama ada reduced productivity, ada decreased communication, negative feelings, stress, poor decisions making, decreased cooperation, dan political backstabbing. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Alma. Strategi mengelola konflik. Ada 5 pendekatan umum dalam mengelola konflik. Persaingan mencerminkan
Keinginan untuk mencapai tujuan sendiri dengan mengorbankan orang lain. Inilah dominasi, juga dikenal sebagai orientasi menang kalah. Yang kedua ada akomodasi, mencerminkan bayangan persaingan sepenuhnya memberi ke dalam masalah orang lain tanpa melakukan upaya apapun untuk mencapainya tujuan sendiri. Ini adalah taktik untuk menenangkan. Yang ketiga ada berbagi, adalah pendekatan yang merepresentasikan kompromi antara dominasi dan penenangan. Kedua belah pihak menyerahkan sesuatu. Namun kedua belah pihak mendapatkan sesuatu. Kedua belah pihak cukup tetapi tidak lengkap, puas. Yang keempat ada kolaborasi, mencerminkan upaya untuk memuaskan kedua belah pihak secara penuh. Ini adalah sebuah pendekatan pemecahan masalah yang membutuhkan integrasi dari masing-masing pihak kekhawatiran. Yang kelima ada penghindaran, melibatkan ketidakpedulian terhadap kekhawatiran kedua belah pihak. Dia mencerminkan penarikan diri dari atau pengabaian kepentingan pihak manapun. Negosiasi. Negosiasi adalah pendekatan yang dapat membantu menyelesaikan beberapa konflik. Tips bernegosiasi berikut dari Fisher dan Uri, antara lain meluangkan waktu untuk mempersiapkan sesi negosiasi. Menjaga agar orang dan masalah tetap terpisah dan berfokus pada kepentingan daripada posisi. Persiapan negosiasi untuk berhasil menyelesaikan konflik. Para pemimpin mungkin perlu menghabiskan banyak uang untuk mempersiapkan sesi negosiasi. Pemimpin perlu mengantisipasi setiap perhatian dan masalah utama pihak, sikap, kemungkinan strategi negosiasi, dan tujuan. Pemimpin dapat melakukan beberapa hal untuk memisahkan orang dari masalah. Pertama, para pemimpin tidak boleh membiarkan ketakutan mereka mewarnai persepsi mereka masing-masing melihat pihak. Sangat mudah untuk mengaitkan kualitas negatif dengan orang lain ketika kita merasa terancam. Demikian pula, tidak ada gunanya menyalahkan pihak lain karena masalah kita sendiri. Bahkan jika ini dibenarkan, biasanya masih kontraproduktif. Hal lain dapat dilakukan pemimpin untuk memisahkan orang dari masalahnya adalah berkomunikasi dengan jelas. Sebelumnya dalam teks ini, kami menyarankan teknik untuk mendengarkan secara aktif. Domain tersebut sangat membantu dalam negosiasi dan penyelesaian konflik. D. Mendiagnosis masalah performa pada individu, kelompok, dan organisasi. Seorang pemimpin harus bisa untuk mendiagnosis masalah performa yang terjadi di dalam organisasinya, baik itu masalah yang ada pada individu, kelompok, maupun organisasinya itu sendiri. Dengan mendiagnosis terhadap permasalahan performa ini, maka seorang pemimpin dapat menemukan bagaimana permasalahan yang ada di dalam organisasinya dan kemudian bisa untuk mencari jalan keluarnya. Adapun cara untuk mendiagnosis masalah performa pada individu, kelompok, dan organisasi. Yang pertama ada ekspektasi. Masalah kinerja sering terjadi karena individu atau kelompok tidak memahami apa yang seharusnya mereka lakukan. Dalam banyak hal berbakat, kelompok terampil mencapai tujuan yang salah karena miskomunikasi atau duduk diam sambil menunggu instruksi yang tidak pernah datang. Hal ini adalah tanggung jawab pemimpin untuk memastikan bahwa pengikut memahami peran mereka, tujuan, standar kerja, dan metrik kunci untuk menentukan keberhasilan. Lalu ada kemampuan. Kadang pengikut dan tim tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau melakukan di atas harapan. Kemampuan dan keterampilan adalah dua komponen membentuk kemampuan. Lalu ada peluang. Kinerja juga dapat dibatasi ketika pengikut kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Di lain waktu, pengikut mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mendemonstrasikan keterampilan yang diperoleh. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hairul Maulana. Mengenai motivasi, pemimpin memiliki beberapa pilihan untuk menyelesaikan masalah motivasi dalam pengikut dan tim. Yang pertama, mereka dapat melihat pengikut yang memiliki tingkat kecapean atau motivasi intrinsik yang lebih tinggi untuk tugas tersebut. Yang kedua, mereka bisa menetapkan tujuan yang jelas atau melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memberikan umpan balik kinerja. Dan yang ketiga, mereka dapat mengalokasikan kembali pekerjaan di seluruh tim atau mendesain ulang tugas untuk meningkatkan variasi keterampilan, signifikansi tugas, dan identitas tugas. Yang keempat, ini mereka bisa merestrukturasi penghargaan dan hukuman sehingga mereka lebih terkait erat dengan tingkat kinerja. Next. Membangun tim berkinerja tinggi. Kinerja adalah prestasi kerja seseorang. Seseorang yang memberikan kinerja baik atau tinggi dapat melakukan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Misalnya dia dapat mencapai atau bahkan melebihi target yang diberikan. Jika sebuah tim berdiri dari orang-orang yang memiliki kinerja tinggi, ditambah dengan kekompakan di antara mereka, maka akan menjadi tim dengan kinerja tinggi pula. Dengan tim dengan kinerja tinggi, kita sebagai pemimpin
maka dengan gampang menghadapi setiap perubahan yang ada. Apa saja aspek yang diperlukan dalam bangun tim yang bekerja tinggi, contohnya kooperatif. Dalam budaya kerja dan bekerja sama dalam tim, dibutuhkan nilai kejujuran, kepercayaan, saling mendukung, dan upaya mementingkan tim dan organisasi di atas kepentingan pribadi untuk mencapai nilai sinergisme. Hubungan yang sulit dapat tercipta apabila setiap anggota tim memahami dan mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian diperlukannya nilai emosional. Orang-orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi dapat bekerja dengan baik dan efektif dalam sebuah tim. Banyak perusahaan multinasional seperti Google dan Apple yang sudah tidak memprioritaskan gelar sarjana dan nilai akademis, melainkan orang-orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi. Selanjutnya ini hukuman, mitos tentang penggunaan hukuman. Kita harus mulai dengan mengulangi definisi hukuman yang disebutkan sebelumnya dalam buku. Hukuman adalah administrasi dari peristiwa pengurusan atau penarikan peristiwa atau stimulus positif yang pada gilirannya mengurangi kemungkinan bahwa perilaku tertentu akan diulang. Contoh hukuman bisa berupa teguran secara lisan, hukuman kepuasan atau verbal. Hukuman yang diberikan dengan benar tidak menyebabkan efek samping emosional yang tidak diinginkan, tidak etis, dan dapat secara efektif menekan perilaku yang tidak diinginkan. Namun kita juga harus bertanya pada efeknya hukuman memiliki kepuasan dan kinerja karyawan. Peneliti berpendapat hukuman yang dilakukan dengan benar dapat membantu meningkatkan performa dan kepuasan kerja. Dengan melaksanakan hukuman, biasanya pemimpin mengelola hukuman untuk memperbaiki beberapa jenis masalah perilaku dan performa di tempat kerja. Tetapi perlu diperhatikan, tidak semua perilaku dapat mendapat hukuman. Ada juga perilaku yang layak mendapatkan pujian. Ini sekian presentasi dari kami. Lebih dan terkurang kami dari kelompok 16, mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.